Hai semua, selamat datang di channel Alam Anda. Daihatsu Sered Classy, sedan kompak dari Jepang yang dijual resmi di Indonesia sejak tahun 1990 sampai 1997. Nah, dia ada dua kali facelift di tahun 1994 dan di tahun 1996. Baru di 97 dia tidak atau berhenti berproduksi. Nah, seperti apa mobilnya? Simak videonya sampai selesai. Daihatsu Classy tahun 1991. Oke, jadi seperti yang tadi saya bilang, di samping saya sudah ada Daihatsu Sered Classy tahun 1991. Dan mobil yang ada di samping saya itu masih original. Memang dia habis dicat ulang atau di repaint ya, tapi repaintnya juga bagus, keren banget. Itu warnanya masih sama standar aslinya dari warna bawaan pabrikannya. Kemudian pemiliknya juga merawat dengan sangat baik, bahkan mempertahankan keasliannya atau originalnya. Yang beda hanya velgnya aja, nanti kalau kita bahas samping akan saya kasih lihat velgnya, tapi selebihnya itu masih original. Itu mobil yang sangat apa ya namanya, bisa dibilang mobil tua tapi sangat baik kondisinya. Nah, Daihatsu Classy sendiri itu ada dua kali facelift. Di tahun 94 itu sebenarnya bukan facelift yang dari ubahan depan itu tidak ada perbedaan, hampir nggak ada perbedaan, bisa dibilang sama persis. Hanya di 94 itu ada sedikit ubahan, ketambahan spoiler di bagian belakang yang namanya juga berubah menjadi Daihatsu Classy Pro. Kemudian di tahun 96 warnanya mobil jadi two tone atau dua warna, itu juga namanya berubah menjadi Daihatsu Classy Royal. Nah, kompetitornya sebelumnya dia juga punya versi hatchbacknya, yaitu Daihatsu Sered Winner. Nah, itu dari tampilan depan sama, yang berubah hanya di tampilan belakangnya. Nah, kompetitornya dari sama-sama sedan Jepang yang berukuran kompak juga pada masanya itu sebenarnya ada yang punya versi sedan dan punya versi hatchback dengan mesin 1300 cc juga. Itu sebenarnya ada Suzuki S-Team, atau kalau yang hatchbacknya namanya Suzuki Forza Amenity. Memang S-Team punya varian mesin 1600 cc, tapi itu hanya sejak tahun 94 kayaknya S-Team itu yang punya varian 1600 cc. Nah, kalau dari desain, jelas dia desainnya sudah terlihat berumur, namanya juga mobil tua ya kan, tapi masih enak dilihat, apalagi kalau kondisinya masih seger, masih original. Lampunya memang ada yang rusak dikit ya, lagi dicarikan partnya juga sama pemiliknya, tapi itu masih. Nah, lampu depannya masih menggunakan kaca, bukan plastik mika. Itu lampu utamanya dengan halogen multireflektor, ada logo Daihatsu-nya di tengah, dan 16V, tandanya dia 16 valve atau 16 katup. Kita bahas lagi itu nanti kalau kita lihat mesinnya. Kemudian di pojokan itu ada lampu kota, lampu sennya ada di bawah kanan kiri. Kemudian desainnya sendiri tidak merepresentasikan sebagai mobil sporty, tapi juga tidak elegan. Jadi dia lebih cenderung ke arah simple, ke arah kompak, sedan kompak. Tapi memang ada sedikit sportinya sedikit ya, kayak lampunya itu ada sudut tajamnya di yang mendekat ke arah grillnya gitu. Jadi ya, dulu pun saya masih ingat iklan barunya itu, mobil itu Daihatsu Classy itu pada waktu barunya iklannya di TV yang nyetir cewek. Memang kebanyakan dulu sih yang pakai cewek sih ya. Keren mobilnya. Oke, mesin dari Daihatsu Classy itu kodenya HCC atau HC strip C. Kalau kode bodinya itu yang sedan itu G102. Nah, mesinnya itu 1300 cc SOHC, 4 silinder 16 valve atau 16 katup, tapi dia masih karburator, belum dengan ada teknologi injeksi. Tenaganya sendiri sih nggak besar, hanya 89 HP dan torsinya 104 Nm. Nah, dia penggeraknya roda depan hanya ada satu pilihan transmisi, yaitu transmisi manual 5 speed, nggak ada transmisi maticnya ya. Ya, nanti menurut saya sih itu tenaganya sudah cukup untuk menggerakkan mobil yang dimensinya juga tidak besar. Nanti kita lihat pas test drive seperti apa performa mesinnya.
Nah, di bagian samping Daihatsu Classic seperti tadi yang saya bilang, velgnya itu sudah diganti, bahkan dia pakai velgnya Lancer CK4 ya, itu ring 14. Tapi kalau velg aslinya itu pakai ukuran ring 13 kalau seingat saya, jadi memang lebih kecil, tapi bannya juga agak lebih tebal. Kemudian ada lampu sennya, dan itu nyala lampu sennya. Memang dulu belum itu ya, belum zamannya ada lampu sen di spion. Spion sendiri sudah elektrik, tapi masih belum auto retract. Nah, tidak ada garis chrome atau list chrome di jendelanya, dia polosan aja sih, cuman ada tambahan side body molding di sampingnya. Itu bahkan dari kayaknya dari situ sampai ke pintu belakang. Handle pintunya sendiri masih biasa ya, mobilnya memang simpel sih, kompak, tapi untuk ukuran mobil yang tahun 91 ya, kondisinya masih sangat baik, bahkan karet-karetnya pun juga masih rapat, masih bagus banget. Oke, di bagian belakang Daihatsu Series Classic, yang pertama dilihat di kacanya itu ada pemanas kaca belakang, ada rear defoggernya, kemudian karet-karetnya juga, saya dari tadi suka lihat karet-karetnya itu masih asli gitu loh, jadi memang benar-benar mobil terawat banget ya. Kemudian ada tulisan emblem SG Saloon, itu juga masih original dari barunya. Kemudian emblem Daihatsu semuanya full original ya. Kemudian di tengahnya ada garnish dengan tulisan Series. Nah, kalau lampu belakangnya itu dengan yang versi hatchbacknya Series Winner itu memang berbeda. Nanti saya kasih lihat aja gambar belakangnya Daihatsu Series Winner. Kemudian untuk desainnya sendiri memang belakangnya agak mengotak ya, jadi turunnya itu agak tajam kacanya, kemudian bagasinya juga rata, ke bawahnya sendiri juga agak tajam lagi. Ya memang desain-desain mobil waktu itu ya mengotak. Kemudian lampunya masih halogen biasa. Knalpotnya memang sudah diganti aftermarket, tapi suaranya juga nggak kenceng. Nanti kita dengarkan pas lagi itu pas lagi jalan. Nah, kita lihat bagasinya bentar. Nah, buka bagasinya sebenarnya ada dua cara, pakai tuas di dalam sama kunci, tapi saya tadi pakai tuas di dalam. Nah, untuk ukuran mobil sedan memang bagasinya nggak gede-gede banget, kesananya sih agak dalam, tapi kalau ke bawahnya itu masih kurang dalam ya, karena di bawahnya juga ada ban serep. Nah, itu ada ban serepnya ya, mungkin kalau masih bawa tas koper ukuran medium 2 gitu masih bisa sih. Kita lihat ke bagian kabin dalamnya. Oke, duduk di bangku belakang Daihatsu Series Classic. Tinggi saya 170 cm, depan posisi mengemudi saya. Masih ada sisa legroom itu sedikit ya, sekitar 2 jari, tapi kaki masih bisa kita taruh di bawah jok depan ya, jadi nggak ada masalah. Mungkin kalau tingginya lebih rendah dari saya masih bisa rasa sedikit nyaman. Kemudian legroomnya juga masih lega, ada hand gripnya juga model fix. Nah, di tengah memang ada sedikit tonjolan walaupun penggerak roda depan, tapi dia kan itu untuk jalan knalpotnya. Kemudian kalau seatbeltnya belum ada seatbelt di kanan kirinya, tapi headrestnya itu masih nyambung kayak mobil-mobil 90-an lainnya, nyambung sama joknya. Belum ada armrest juga. Nah, ciri khas mobil 90-an itu speakernya ada di belakangnya, sandaran jok belakang. Lainnya sih nggak ada. Dia paling cuma bahannya di door trimnya itu bahan empuk ya. Juga kombinasinya sama bahan fabriknya. Ada power window-nya. Udah, kita pindah ke jok depan. Oke, di bagian kabin depan, yang pertama, bahan untuk dashboardnya itu masih bahan material keras, jadi belum ada bahan empuk ya, sampai ke atas sampai ke bawah itu belum ada bahan empuk. Tapi dia sudah lengkap untuk fiturnya, untuk mobil pada masanya. Jadi dia sudah power window di keempat pintunya, kemudian ada window locknya juga, sudah power steering hidrolik juga. Waktu itu terasa cukup mewah juga ya. Kemudian genggaman setirnya juga empuk rasanya. Cuma klaksonnya memang masih agak keras, itu bahannya yang di tengah, nggak masalah. Nah, kemudian dia juga sudah central lock. Nah, kalau di tengah itu ada kisi-kisi AC, kemudian ada setting AC-nya juga lengkap, tidak ada
fan speed, kemudian ada temperatur, ada arah semburan AC-nya juga. Kemudian di atas ada nah ini tombol untuk AC-nya, ada arah sirkulasinya juga. Nah, bahkan head unitnya pun masih asli bawaan, dulu masih barunya itu masih tape kaset, tapi mereknya sendiri udah hilang ya, tulisannya udah nggak ada. Kalau yang tahu merek aslinya bisa komen di bawah. Kemudian ada soket lighter 12 volt, ada jam digital, ada asbak, transmisinya manual 5 speed. Nah, ada tempat penyimpanan kecil, parking brake, tempat penyimpanan kecil lagi. Di belakangnya situ ada asbak. Tadi pas saya bahas belakang agak lupa, itu ada asbak kecil. Kemudian glove boxnya sendiri cukup besar, dan dia masih ada gantungan dari barunya. Tuh masih ada classy kalender tahun 1992. Nah, mungkin sendiri kalau dijual harganya mahal ya. Nah, kisi AC-nya juga belum bisa open close air, tapi di atas dashboard kanan kiri ada speakernya. Nah, instrumen klasnya juga standar. Kalau saya nyalakan mesinnya, saya kontak on aja lah biar nggak berisik. Itu ada RPM, kemudian ada speedometer sendiri, odometernya juga belum ada trip A trip B, hanya ada trip A di bawah. Petunjuk bahan bakar, petunjuk temperatur mesin, dan semuanya masih analog. Udah standar itu aja, simple. Kemudian tapi selain ada defogger kaca depan yang ada di AC-nya lewat kisi-kisi yang di depan itu, dia juga ada defogger kaca belakang yang disetting lewat switch atau saklar di sebelah kanan on off-nya. Jadi saklarnya bulat, nah tapi ada di sebelah kanan. Sama yang di kanan hanya ada electric mirror atau spion elektriknya. Bahannya sendiri, bahannya itu yang di door trimnya sama kayak yang di belakang ya, kombinasi antara empuk dan bahan soft touch dan bahan fabric. Bahan joknya sendiri masih asli, bahkan sampai ke headrestnya juga asli. Kemudian spionnya sudah day and night, dan di tengah ada lampunya. Udah, plafonnya juga masih aslinya. Kita coba bawa jalan aja seperti apa rasa berkendaranya. Oke, rasa berkendara dari Daihatsu Seret Classy tahun 1991. Yang pertama dari posisi mengemudinya, memang bukan posisi mengemudi yang ergonomis, karena setirnya sendiri juga fix ya, nggak bisa disetting tilt maupun teleskopik. Kemudian joknya sendiri juga hanya bisa disetting untuk maju mundur dan recliningnya atau sandarannya, nggak bisa, belum ada untuk mengatur ketinggiannya. Tapi bagi saya sendiri nggak masalah, karena joknya sendiri empuk, memang rata, side supportnya itu kurang menyangga dengan baik, tapi empuk rasanya joknya. Kemudian setirnya sendiri juga nyaman, lingkarnya nggak begitu besar, ditekan empuk juga, karena mengingat memang masih originalnya mobilnya, mempertahankan keasliannya. Pandangan ke depan, ke samping, ke belakang untuk visibilitasnya juga sangat jelas, khas mobil 90-an. Pilarannya juga sangat kecil, jadi minim blind spot. Lihat spion tengah ke belakang itu juga sangat jelas, menyenangkan sekali mobilnya. Dan dimensinya juga kompak ya, walaupun dia sedan yang ada ekornya, bukan yang versi hatchbacknya, tapi ukuran mobilnya itu tidak besar, jadi sedan yang kompak. Enak banget kalau dipakai untuk di perkotaan, lewat gang-gang kecil ataupun jalanan macet, itu dia akan lebih terasa fleksibel. Nah, untuk bantingan suspensinya sendiri tidak seempuk atau senyaman pesaingnya ya, seperti Suzuki S-Team atau Suzuki Forza Amenity untuk yang versi hatchbacknya. Tapi sudah cukup nyaman juga. Kalau di polusi tidur itu ngayunya enak. Nah, baru aja lewat ada jalanan yang agak rusak juga masih terasa nyaman. Jadi masih enak lah untuk mobil sedan kompak di tahun 90-an. Kemudian bagaimana dengan performa mesinnya? 1300 cc 4 silinder 16 valve, masih karburator, SOHC, dan tenaganya hanya 89 HP, torsinya sekitar 104 Nm.
memang tenaganya tidak begitu besar, tapi mengingat mobilnya sendiri juga ukurannya tidak besar, ukuran mobil yang kecil atau kompak, jadi sangat cukup untuk membawa atau menghela bobot bodi mobilnya sendiri. Kemudian yang paling terasa itu torsinya, jadi di putaran bawah sampai ke tengah itu kerasa banget. Memang di putaran tengah sampai ke atas agak ada sedikit penurunan tenaga ya, agak terasa berkurang tenaganya, tapi nggak masalah kalau kita sering di jalan dalam kota, kondisi stop and go juga nggak ada masalah. Kemudian koplingnya sendiri juga nggak berat, remnya juga pakem, kita tekan sedikit itu udah terasa ngegigit, jadi pakem, khas mobil Jepang juga ya. Dan remnya depan udah cakram, yang belakang sih memang masih tromol. Nah, untuk koper giginya itu di tuas perselingnya juga rasanya enak. Nah, jadi dia bukan ngeklik kayak mobil-mobil Honda, tapi mirip seperti mobil Toyota ya. Jadi, nah, ada empuknya gitu di tuas transmisinya. Rasanya memang menyenangkan pakai sedan kecil 90-an, apalagi kondisinya full original. Yang ada ubahan hanya tadi ya, velgnya aja. Tapi itu juga tidak mengubah kenyamanan dalam berkendaranya. Enak rasanya. Untuk kekedapan kabinnya sendiri yang lebih terasa di dalam itu suara mesinnya. Memang untuk knalpotnya sudah diganti yang aftermarket, tapi itu pun juga di tengah masih dikasih resonator, jadi ada peredamnya, nggak kenceng banget. Cuma suara mesinnya memang lebih terdengar dari dalam kabin. Nah, itu kalau saya jalanan memang agak sepi, nah itu torsinya terasa banget. Nah, baru di putaran atas dia memang agak berkurang tenaganya. Kemudian kalau untuk peredaman kabinnya, suara luar itu tidak begitu terasa dari dalam. Begitu juga dengan road noise atau suara dari perputaran roda di aspal. Tapi kalau untuk suara mesinnya memang agak terdengar di dalam, tapi itu juga tidak mengurangi kenyamanan kita pas lagi nyetir ya, nggak ada masalah kalau buat saya. Kalau untuk konsumsi bahan bakarnya, Daihatsu Classy seri Classy itu dari tadi itu saya pakai itu petunjuk bahan bakarnya mungkin hanya berkurang, tapi sedikit banget ya, hampir nggak kelihatan. Padahal cuaca lagi panas, pakai AC, jalanan juga pas ketemu jalan macet ya. Kalau tadi memang pas lagi lancar. Dan menurut pemilik mobilnya sendiri, kalau untuk rute dalam kota itu bisa sampai 1:11 sampai 1:12. Mesin 1300 cc, masih karburator, mesin sudah berumur ya, bisa dibilang tua juga. Itu jelas ya mungkin karena bobot bodinya sendiri ringan ya, nggak begitu berat. Jadi ya bisa dibilang itu angka konsumsi bahan bakar yang sangat hemat ya. Apalagi kalau luar kota mungkin masih bisa lebih hemat lagi untuk konsumsi bahan bakarnya. Jadi menyenangkan pakai Daihatsu Classy itu. Sudah posisi mengemudinya by default dari standarnya, dari posisi setir, kaki di kita duduk di joknya itu juga sudah tinggi. Memang dashboardnya yang sebelah di bagian tengah dan kiri itu rendah, tapi speedometernya itu agak naik ke atas, setirnya juga agak naik ke atas, tapi joknya sendiri tinggi, jadi enak rasanya, joknya empuk. Nah, yang bikin enak lagi itu headrestnya. Walaupun dia headrestnya nggak full ya, nggak nutup full, tapi kena kepala itu rasanya empuk. Kalau ditekan tangan juga, nah empuk rasanya. Nyaman kok mobilnya. Oke, jadi kesimpulannya setelah saya review Daihatsu seri Classy tahun 1991, kalau Anda pengen punya mobil yang mobil lama ya, mobil tua atau motuba yang dulu mungkin pernah punya, pengen beli lagi, kemudian dulu pengen beli tapi belum kesampaian, saran saya cari yang kondisinya masih sangat bagus atau yang sudah di sedikit ada restorasi seperti yang ada di samping saya gitu ya. Jadi karena namanya mobil bekas, biayanya juga supaya biaya perbaikannya tidak terlalu banyak yang akan kita keluarkan. Nah, kemudian kalau dari setelah saya coba, dia itu dipakai di perkotaan enak, simple, praktis, desainnya kompak, dilihat itu juga masih kelihatan cantik ya. Jadi masih ada lekukannya di depan gitu. Saya dari tadi lihat suka juga lama-lama sih. Nah, kalau untuk pajaknya juga sudah sangat murah dan terjangkau. Pajaknya itu sudah di bawah 1 jutaan. Nah, kalau untuk harga Anda bisa cek sendiri di marketplace karena setiap daerah itu harganya beda-beda.
Baik, sekian video dari saya tentang Daihatsu Series Classy tahun 1991. Jangan lupa subscribe, like, share video ini ke media sosial Anda, tulis kolom komentar di bawah, nyalakan gambar lonceng agar bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari saya. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa pada video yang lain.